Halo semua, selamat datang di channel Pian 100. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang masih melakukan aktivitas keluar rumah di tengah-tengah wabah virus corona ini, saya harap agar kalian selalu jaga kesehatan, hindari keramaian, dan mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Dan buat kalian yang hanya di rumah, silakan rebahan, karena kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang cukup menyeramkan. Jadi, buka mata, buka telinga, dan ini dia cerita dari Monkey Dream. Setelah yang satu ini. Mungkin kalian udah gak asing dengan Lucid Dream, tapi apa kalian tahu dengan Monkey Dream? Jadi gini, Monkey Dream adalah sebuah urban legend dari Jepang yang dipercaya jika seseorang membaca atau mendengarkan cerita Monkey Dream, maka orang tersebut akan mengalami mimpi buruk yang akan membawa kematian. Terus apa yang membedakan Monkey Dream dengan Lucid Dream? Lucid Dream sendiri merupakan mimpi yang kita sadari. Jadi, mimpi tersebut bisa kita atur sesuka hati. Di dalam Lucid Dream, kalian bisa melakukan apapun secara sadar. Misalkan terbang atau punya kekuatan super. Ya, pokoknya sesuka hati kalian lah. Nah, kalau Monkey Dream sendiri merupakan mimpi yang terlihat teramat nyata dan sangat mengerikan. Mungkin kalian akan bermimpi tentang pembunuhan, atau apapun itu yang membuat kalian ketakutan. Dan menurut cerita, jika kita terbunuh di dalam mimpi Monkey Dream, maka di kehidupan nyata pun kita akan meninggal karena mengalami serangan jantung. Jadi bisa dikatakan, Monkey Dream merupakan versi jahatnya Lucid Dream. Menurut legenda, ada sebuah cerita yang akan membangunkan sebuah mimpi Monkey Dream dari diri kita. Jadi, buat kalian yang mau mendengarkan dan menanggung resikonya, silakan tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian tidak ingin mendengarkannya, silakan hentikan video ini. Oke, langsung aja ke ceritanya. Buka telinga kalian dan dengarkan dengan seksama. Ini dia cerita Monkey Dream. Aku bermimpi. Sejak kecil, kadangkala aku bisa menyadari bahwa aku sedang bermimpi. Kau tahu, hal itu disebut Lucid Dream. Mimpi ini adalah salah satu dari mimpi-mimpi itu. Suatu saat, entah untuk alasan apa, aku berada di sebuah stasiun kereta yang gelap, sendirian. Ini adalah mimpi yang sangat kelam, kataku pada diri sendiri. Tapi, tiba-tiba aku mendengar suara seorang pria dari speaker pengumuman. Entah mengapa, aku merasa suara itu keluar dari orang yang tak bernyawa. Begini suaranya. Kereta akan datang sebentar lagi. Jika Anda menaikinya, Anda akan mengetahui seperti apa rasa takut yang sesungguhnya. Mengikuti suara pengumuman itu, sebuah kereta tiba di stasiun tersebut. Menyebutnya sebuah kereta mungkin terlalu berlebihan. Benda itu lebih mirip sebuah kendaraan karnaval. Karena ini seperti kereta yang biasa ada di pasar malam dan dihiasi dengan gambar-gambar monyet. Ada beberapa orang yang tampak pucat duduk di dalamnya. Benar-benar mimpi yang aneh, pikirku. Tapi, aku hanya ingin melihat seberapa menakutkannya mimpi ini. Jadi aku memutuskan untuk naik kereta itu. Jika aku terlalu takut nantinya, aku bisa membangunkan diriku sendiri. Ah, ini hanya sebuah lucid dream kan? Mimpi yang kita sadari.
Aku bisa memaksa diriku sendiri untuk bangun dari mimpi ini. Aku duduk di kursi ketiga dari belakang. Udara yang kurasakan hangat, namun sama sekali tidak nyaman. Suasana yang kurasakan sangatlah realistis, sehingga aku sempat berpikir, apakah aku benar-benar bermimpi atau ini nyata? Sekarang kereta akan berangkat. Terdengar suara pengumuman, dan kereta pun mulai bergerak. Hatiku berdebar karena penasaran yang amat mendalam dan juga kegelisahan ketika aku membayangkan apa yang mungkin akan terjadi. Segera setelah kereta meninggalkan peron, kami memasuki sebuah terowongan. Cahaya ungu yang menakuti menerangi terowongan itu. Aku pernah melihat terowongan ini sebelumnya. Aku ingat, ini adalah terowongan dari rumah hantu yang ada di taman bermain yang sering aku kunjungi saat kecil. Aku pasti sedang memimpikan kereta monyet dan rumah hantu yang kerap kukunjungi saat itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan kalau begitu. Pengumuman lain terdengar menggema di udara. Begini bunyinya. Berikutnya adalah Ikizukuri, Ikizukuri. Lalu, aku bertanya dalam pikiranku, Ikizukuri? Bukankah itu makanan Jepang di mana ikan diiris tipis dan disajikan mentah hidup-hidup? Entah dari mana, aku mendengar suara jeritan yang sangat terdengar di telinga dari belakangku. Aku menoleh dan melihat 4 orang cebol memegangi pria yang duduk di bangku terakhir. Setelah aku mencoba melihat lebih seksama, pria itu sedang dipotong-potong dengan pisau dan disiapkan seperti ikizukuri. Aroma darah segera mengalir di udara dan pria malang itu terus menjerit kesakitan. Organ-organ dalamnya diburai keluar satu demi satu dan berceceran di mana-mana. Tepat di belakangku, ada seorang wanita berambut panjang yang terlihat pucat. Dia panik untuk beberapa saat. Namun, segera wajahnya menjadi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku sangat kaget melihat kengerian tak terbayangkan yang terjadi di hadapanku. Aku mulai merasa benar-benar takut dan meragukan apakah ini sesungguhnya benar mimpi. Aku memutuskan untuk menunggu sejenak lagi sebelum aku membangunkan diriku sendiri. Segera aku menyadari pria yang duduk di belakangnya sudah tidak ada lagi. Namun, darah dan potongan-potongan dagingnya masih tersisa. Sementara wanita yang ada di belakangku masih menatap hampa ke arah depanku. Setelah itu, aku mendengarkan suara pengumuman lainnya. Begini suaranya. Berikutnya adalah dicungkil. Kali ini, 2 dari orang-orang kerdil itu muncul dengan membawa sendok dengan tepi bergerigi. Mereka mulai mencungkil keluar mata dari wanita yang duduk di belakangku. Segera wajah tanpa ekspresinya lenyap, digantikan dengan suara tangisan yang hampir merobek gendak telingaku. Bola matanya terlempar begitu saja, dan bau darah yang sangat menyengat tercium tak tertahankan. Aku mulai gemetar, ditelan rasa takut. Aku menolehkan pandanganku kembali ke depan, dan tahu, inilah saatnya. Aku tak mampu menahan lebih lama lagi. Ditambah lagi, sesuai dengan urutan tempat duduk, akulah yang akan menjadi korban berikutnya. Aku hendak membangunkan diriku sendiri, namun rasa penasaran tetap saja berkecambuk. Aku ingin tahu, pengumuman apa lagi yang akan diberikan selanjutnya. Lalu aku mendengar pengumuman itu lagi, digiling berikutnya. Mudah untuk membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Aku berkonsentrasi sekuat mungkin dan mencoba membangunkan diriku sendiri. Ini hanya mimpi. Bangunlah, bangunlah. Aku selalu mengulang-ulang kata-kata itu apabila aku ingin bangun dari mimpiku, dan itu selalu berhasil. Tiba-tiba, aku mendengar suara seperti suara mesin yang sangat keras. Kali ini seorang cebol duduk di bawahku, sambil memegang sebuah alat penjepit yang sangat aneh. Aku hanya bisa berasumsi bahwa itu adalah sejenis alat pencincang dari besi. Aku semakin takut dengan mimpi ini. Ini hanya mimpi. Bangunlah, bangunlah. Aku menutup mataku dan berdoa dengan segenap hati. Suara mesin itu bertambah keras dan semakin keras.
Aku dapat merasakan hembusan angin dari mesin yang berada tepat di wajahku. Aku yakin aku akan mati. Kemudian, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Aku lepas dari mimpi buruk itu. Aku terbangun di tempat tidur, bermandikan keringat, air mataku pun berjatuhan. Aku bangun dari kasur dan pergi ke dapur untuk mendapatkan segelas air minum. Aku mencoba menenangkan diriku. Apa yang aku alami barusan terasa sangat nyata, mengerikan. Namun, aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya mimpi, hanya mimpi. Hari berikutnya, aku menceritakan mimpi tersebut pada teman-temanku di sekolah. Namun, mereka semua berpikir itu adalah hal yang lucu. Sebab bagaimanapun, itu hanya sebuah mimpi. 4 tahun kemudian, saat aku kuliah, aku benar-benar melupakan mimpi itu. Hingga suatu malam, ketika aku tengah bekerja, semua kembali dimulai. Berikut adalah dicungkil. Terdengar suara pengumuman, dicungkil. Mimpi itu sama, semuanya mengalir kembali ke ingatanku. Kemudian, 2 orang cebol yang sama mencungkil keluar mata gadis tanpa ekspresi itu. Dan lagi-lagi, mimpi ini terulang kembali. Dan aku mencoba meyakini diriku sendiri bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Bangunlah, bangunlah. Namun aku tak mampu bangun. Berikutnya adalah digiling, dan suara mesin yang sama terdengar kembali. Suara itu semakin mendekat. Ini hanya mimpi. Kumohon bangunlah. Kemudian sunyi. Berpikir aku telah lolos, aku pun membuka mataku. Lalu suara pengumuman terdengar di telingaku. Apa kau akan melarikan diri lagi? Suara pengumuman memanggilku. Lain kali ketika kami datang mencarimu, itu akan menjadi yang terakhir. Aku membuka mataku, dan kali ini aku benar-benar terbangun. Suara pengumuman yang kudengar barusan jelas bukan bagian dari mimpi. Aku mendengarkan di sini, di dunia nyata. Aku tahu apa yang telah terjadi. Aku belum pernah memimpikan mimpi itu sejak saat itu. Namun aku percaya ketika hal itu akan terjadi lagi, aku akan mati akibat serangan jantung. Jadi, di alam ini mungkin aku akan mati karena serangan jantung. Namun, di alam mimpi, mungkin karena alat mesin penggiling itu. Oke, itu dia cerita dari Monkey Dream. Semua kepercayaan tergantung dari diri kalian masing-masing. Yang pasti, hidup dan mati hanya yang maha kuasa lah yang mengetahui. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan tonton juga video Pen 100 lainnya. Terima kasih.